ada sebuah kolam pancuran berbaju putih. Jumpa kembali dengan kita di Habis Tanjakan Break. Kali ini kita akan bercerita tentang pendakian mistis di jalur pendakian. Kejadian ini saya alami di Jawa Tengah, yaitu Gunung Lawu, ketika kita mengadakan acara anniversary yang pertama sekitar bulan November tahun 2019. Mungkin kejadian ini baru 5 bulan saya alami. Saya mengadakan pendakian bersama dengan teman-teman dan saya adalah salah satu dari panitianya. Intinya kita ini melakukan pendakian selama 2 hari 1 malam. Kita melakukan camp hari pertama camp dan hari keduanya kita summit. Setelah kita summit, turun sekitar jam 12, kita beres-beres packing, dan jam 12 sekitar jam 2 siang kita melakukan turun untuk kembali ke base camp. Disinilah awal kejadiannya. Kita turun jam 2 dari tempat kita ngecamp. Setelah itu kita turun beramai-ramai sekitar 26 orang. Turun dan tibalah kita di pos 3, di mana pos 3 Gunung Lawu itu terdapat sumber air. Di pos air itu kita sekitar jam 4 sore kita melakukan break di sana. Kita ngopi-ngopi dan kita juga makan-makan dulu sebentar. Namun sebelum makan-makan itu selesai atau hampir selesai, cuaca di Gunung Lawu itu sedikit berubah. Langit mendung dan terjadilah hujan yang begitu lebat. Ketika melakukan perjalanan turun dari pos 3 menuju pos 2, saya mulai merasakan hal-hal aneh dari sana. Tiba-tiba bulu kuduk merinding, lihat kiri kanan itu takut. Terus dalam hati, lah ada apa kok tiba-tiba merinding kayak gini. Saat itu saya kuat-kuatin aja, turun. Kita tiba di pos 2. Nah setelah di pos 2 menuju pos 1, si bulu kuduk saya merinding itu udah mulai lagi, udah gak tahan. Sepertinya ini ada sesuatu yang ngikutin saya. Sekali saya juga lihat ke belakang, tapi nggak ada apa-apa. Lihat ke belakang beberapa langkah, lihat ke belakang. Pada akhirnya saya nggak kuat karena saya begitu takut dan agak sedikit merinding juga. Kebetulan dari 10 orang ini melakukan break. Yang paling depan itu si Bang Reki. Nah setelah break, saya samperin si Reki. Saya minta gantian tuh sama si Reki. Ki, gantian lah. Saya yang di depan, Reki yang di belakang. Kata si Reki, ya udah. Kalau gitu gantian. Tapi dalam hati saya, kasihan juga kalau si Reki ditaruh di belakang. Soalnya saya aja nggak kuat. Ini 10 orang tanggung jawab kita semua. Akhirnya saya pikir-pikir dulu dan ya udahlah, nggak apa-apa Ki. Si Riki di depan lagi lah, saya di belakang. Di sana break sekitar 5 menit sampai 6 menit. Kita jalan lagi menuju pos 1. Menuju pos 1, turun. Nah, setelah pos 1 jarak sekitar 100 meter dari pos 1 itu
kita break lagi karena memang rombongan kita itu ada yang gak kuat, namanya si Bang Pitai. Kata si Bang Reki, Mang, kita break dulu, si Pitai udah gak kuat. Ya udah, kita break aja dulu. Kita di sana break 10 orang, lihat kondisi. Kata si Reki, biar si Reki aja yang turun, mau ke tempat registrasi, ke base camp, biar kita cari bantuan karena di tim kita ada yang gak kuat. Akhirnya si Reki turun sendirian dan kita tinggal 9 orang. Dari 9 orang itu break, tapi pada tidur. ngelihat 9 orang itu pada tidur. Yang gak tidur itu cuma saya sama si Angga, teman saya yang satu lagi. Setelah itu kita berdua lihat kiri kanan, gelap, hening. Saya mulai gak enak lagi dari sana. Udah dari tadi dari pos 3 bulu kuduk saya merinding terus. Setelah itu teman dari yang 9 orang itu nyamperin saya, katanya, gue juga duluan, tinggallah kita bertiga, saya, si Mei, sama si Bang Pita yang udah gak kuat itu. Saya ditinggalin cuman bertiga dari sana. Udah sekitar 10 menit. Kebetulan yang istirahat, yang gak tidur itu cuman saya sendirian. Saya lihat si Bang Pitai sambil bawa trekking pole. Lihat isi carriernya juga kayaknya yang agak berat juga. Lihat si Mei nunduk sambil tidur. Dari sana ketakutan saya semakin menjadi-jadi. Soalnya saya bertiga, saya nggak tidur. Suara-suara hewan malam itu sangat menakutkan. Ditambah lagi dari tadi dari pos 3 saya sudah merinding. Akhirnya saya bangunin si Pitai. Setelah itu kita turun bertiga. Di sana kita jalan bertiga. Nah, di perjalanan itu bulu kuduk gua merinding itu ganti-ganti. Dari sana kita turun dan sampailah, mungkin kalian juga tahu, dari pos 1 menuju turun dari pos 1 menuju tempat registrasi itu ada sebuah kolam pancuran yang ada bangunan atau gubuknya, yang di sebelah kanannya itu ada Candi Ketek. Karena kebetulan kita naik Gunung Lawunya itu via Cetok, yang otomatis di situ ada Candi Cetok sama Candi Ketek. Setelah kita tiba di pancuran itu, sialnya dan apesnya si Bang Pitai nyamperin gua, katanya, Mang, boleh ambil minum dulu nggak di sini? Gua haus. Terus air kita juga emang habis. Waduh. Dari situ mau ngomong terusin gimana, nggak ngomong gimana. Akhirnya ya udahlah, lu ambil aja airnya, tapi jangan dari kolam, langsung dari pancurannya aja. Soalnya kalau dari kolam gua takutnya kotor. Dari sana bertiga malam dengan suasana yang begitu gelap, menambah ketakutan. Dari pos 3 yang merinding itu buat tambah mencekam karena tinggal bertiga. Si Pita yang ngambil air, si Mei diem sambil ngeliatin si Pita. Saya cuma lirik kanan, lirik kiri. Terus juga sesekali ngeliat Candi Ketek, karena memang kelihatan ada lampu-lampunya kayak gitu.
menambah, bulu kuduk gua menambah merinding lagi. Setelah itu, bang, udah bang, kayak gimana? Udah bang, ayo kita jalan. Tidak jauh dari Candi Ketek itu kita turun, sesekali gua susul tuh si Mei, karena kebetulan si Mei jalan yang pertama, yang keduanya itu si Pitai, saya yang terakhir. Sesekali saya susul si Pitai, sesekali saya susul si Mei, karena memang rasa takut dan bulu kuduk ini ganti intinya gitu. Terus sesekali saya susul, sesekali saya susul, dan pada akhirnya setelah saya susul, dan kebetulan pada malam itu turun itu yang bawa senter itu cuma saya sama si Mei. Saya susul sesekali, saya yang paling belakang lagi karena memang saya udah nggak kuat. Nah, apesnya disinilah saya apesnya itu. Si Mei pertama, si Pitai kedua. Ketika pas saya susul ada turunan, setelah ada turunan itu saya susul si Pitai, ada turunan. Kebetulan si Pitai gak bawa senter, si Pitai ketinggalan tuh. Nah setelah itu si Pitai ngomong, mah senterin gua dong. Oh iya lupa. Udah gua bukan lupa, itu karena memang takut bulu kuduk ganti intinya terus. Nah dari sana kata si Mei, oh iya mah tolong senterin. Nah dari sana gua menoleh ke belakang, gua senter si Pitai. Ya udah bang, ayo cepat. Pas si Pitai turun, senter gua senterin ke depan. Setelah itu tepat ada di depan gua 5 meter. Di sana nampak jelas berbaju putih sambil nunduk, rambutnya menutupin wajahnya. Gua lemes, gak bisa ngomong, lutut gua gemeteran, gak ada tenaganya. Gua diam beberapa detik. Setelah itu senter gua sedikit-sedikit sambil balik kanan, karena memang si yang berbaju putih itu terus nunduk, seakan dia itu mau menyapa atau apa. Tapi gua gak tahu. Gua menoleh ke belakang, balik kanan, sambil ngomong sama si Pitai, ya bang, kita jalan lagi. Gua mau ngomong, mau lari, gak bisa apa-apa. Mau ngomong, gua takut mereka ketakutan. Akhirnya saya sambil berdoa dalam hati, ya Tuhan, saya kesini cuma main, saya nggak ganggu, tolong selamatkan saya dan teman-teman saya. Dari sana saya gak berani menoleh ke belakang lagi. Terus pada akhirnya setelah berjalan, bulu kuduk terus merinding. Akhirnya pos registrasi itu mulai kelihatan, ada lampu-lampunya gitu. Dari sana gue semakin senang karena tempat registrasi sudah semakin dekat. Dan pada akhirnya bulu kuduk yang merinding itu tiba-tiba hilang dengan sendirinya setelah melihat tempat registrasi itu. Setelah itu dalam perasaan, kenapa bulu kuduk ini udah gak merinding lagi? Saya memberanikan diri melihat
ke belakang lagi dengan sedikit-sedikit dan sambil berdoa, dan ternyata yang berbaju putih itu sudah tidak ada lagi, dan saya pun sudah mulai tenang. Setelah itu kita jalan-jalan lagi, kita ngobrol lagi sambil jalan, sambil mastiin lagi sama teman-teman yang berdua itu registrasi udah semakin dekat, ya kita cepat jalannya, ya mah registrasi sebentar lagi. Pada akhirnya kita terus jalan dan sampailah kita di tempat registrasi. Dan alhamdulillah di tempat registrasi kita bertemu dengan teman-teman yang 10 orang tadi tertinggal, karena yang 16 orang itu katanya udah ada di base camp, mereka sedang beristirahat. Dan akhirnya kita pun ke base camp dan kita semua selamat semua. Seperti itulah kejadian yang saya alami ketika saya melakukan pendakian bersama komunitas saya habis tanyakan break. Memang sebelum keberangkatan kita juga udah pada tahu lah gimana mistisnya Gunung Lawu itu. Banyak cerita orang katanya Lawu ini memang gunung paling mistis di Indonesia gitu. Bukannya kita mau menantang atau penasaran, tapi memang kita kesana hanya untuk mendaki gunung saja. Meskipun banyak cerita tentang Lawu ini mistisnya seperti apa, dan ternyata memang Gunung Lawu itu mistisnya itu benar-benar ada. Dan alhamdulillahnya mungkin si mbak-mbak yang berbaju putih itu ngikutin saya dari pos 3 sampai pos 1 menuju registrasi itu. Mungkin saja dia hanya menemani saya karena dia tidak mencelakai saya dan teman-teman semua. Alhamdulillahnya seperti itu, karena memang kita tidak ada niat buruk sekalipun ketika kita melakukan pendakian di sana. Ya, untuk teman-teman para pendaki yang suka naik ke gunung, supaya lebih berhati-hati, dan jangan lupa juga jaga etika, karena memang selain dunia kita masih ada dunia lain. Oke, cukup sekian dulu cerita pengalaman horor saya, karena sudah beberapa, mungkin saya udah 6 tahunan lah. Selama 6 tahun pendakian saya itu cuma mengalami 2 kejadian yang mistis itu. Yang pertama yang salah satu gunung di Jawa Barat yang videonya udah diupload, dan yang kedua ini, dan saya rasa ini yang terakhir di Gunung Lawu. Oke, cukup sekian, tetap stay tune di Habis Tajakan Break.